Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 144, Kamu Bohong. Melihat para tamu menunggu jawaban dengan penuh harap, Mu Qixi menunjuk ke arah Mu Tangshui dan berkata, karena dia sama sekali bukan anggota keluarga Shen. Semua orang tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Qixi. Namun, bibi ketiga tertawa. Mu Qixi, bahkan jika kamu ingin membuat alasan, kamu harus membuat alasan yang lebih baik. Kamu dan Mu Tangshui sangat mirip. Siapa yang akan percaya padamu jika kamu mengatakan kalian bukan saudara kembar? Benar sekali. Wajah kalian berdua mirip sekali. Kalau kamu anggota keluarga Shen, kenapa dia tidak? Tanya Bibi Er. Aku tidak mengatakan kalau kita bukan saudara kembar. Kakak, ada begitu banyak tamu di sini. Bahkan jika kamu ingin menyangkalnya, kamu seharusnya tidak membuat lelucon seperti itu. Mu Tangshui menatap Mu Qixi dengan dingin. Dia mengharapkan penjelasan aneh darinya. Tapi apakah itu saja? Itu sungguh lucu sekali. Qixi, sebaiknya kau jelaskan ini. Kakek Shen tampak tidak senang. Namun, dia sebenarnya kesal dengan istri tetua ketiga. Aku tidak berencana mengatakan ini di hari yang baik seperti ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Mu Tangshui akan melakukan hal yang begitu kejam pada dirinya sendiri hanya untuk menjebakku. Jadi, mengapa aku harus peduli padamu lagi? Mu Qixi tampak percaya diri seperti biasa meskipun semua orang mengira dia berbicara omong kosong. Karena itu bukan lelucon. Jadi, maksudmu kau adalah Shen dan aku bukan? Ya, jawab Mu Qixi. Kakak, tidakkah kau merasa otakmu rusak? Kita bisa langsung tahu kebenarannya saat kita melakukan tes DNA. Apakah menurutmu perlu bagiku untuk berbohong di depan semua orang? Mu Qixi bertanya pada Mu Tangshui. Menurutmu itu lelucon. Tapi menurutku tidak. Tidakkah menurutmu kepribadianmu sangat mirip dengan keluargamu? Kau berperilaku seperti mereka. Mu Tangshui tercengang ketika Mu Qixi menyebutkan pengujian DNA. Baiklah, anggap saja apa yang kau katakan itu benar. Kapan kau menguji DNA-ku? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Sangat mudah untuk mendapatkan sampel DNA Anda. Mu Qixi terkekeh. Kemudian, Jing Yun mengeluarkan laporan tes DNA dari mobil dan memberikannya kepada Mu Qixi. Mu Qixi mengangkat laporan itu tinggi-tinggi di tangannya. Sangat mudah untuk mengetahui apakah kamu anggota keluarga Shen atau bukan. Laporan itu ada di tanganku. Mu Tangshui mulai gelisah. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berteriak, ini konyol. Kita kembar. Tapi sekarang kamu bilang kamu Shen dan aku Mu. Apakah kamu bilang kita punya ayah yang berbeda? Mu Qixi, kamu benar-benar melakukan apa saja untuk menindasku. Mu Qixi tidak ingin mendengarkan Mu Tangshui lagi. Dia membuka amplop dan mengeluarkan laporan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di depan para tamu dan memberikannya kepada para tamu. Jika Anda merasa laporan itu palsu, kami bisa mengulang pengujiannya. Setelah para tamu membaca laporan itu, mereka menyerahkannya kembali kepada kakek Shen. Ketika Mu Tangshui melihat perubahan di wajah para tamu, dia dengan cepat bertanya, kakek, apakah kamu percaya pada omong kosongnya? Apakah itu omong kosong atau tidak, kamu akan tahu saat kamu membaca ini. Kakek Shen menyerahkan laporan itu kepada bibi ketiga agar dia memberikannya kepada Mu Tangshui. Bibi ketiga mengambil laporan itu dan membolak-baliknya. Wajahnya berubah setelah dia membacanya. Bagaimana ini bisa benar? Mu Tangshui mengambil laporan itu dan mulai membacanya. Saya baru saja menerima laporan itu. Saya tidak berencana untuk mengeluarkannya pada kesempatan seperti ini. Namun, Andalah yang memulai pertengkaran itu. Saya sudah tahu sejak lama bahwa Anda bukanlah putri Shen. Apakah saya benar-benar perlu melakukan sesuatu terhadap Anda? Apakah itu perlu? Mu Tangshui tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku seorang Shen. Aku seorang Shen. Bukan kamu. Bahkan jika kamu mengulang ujian 1000 kali, kamu tidak akan bisa. Mu Qixi memberi Mu Tangshui jawaban yang pasti. Kamu adalah seorang Mu. Dan izinkan aku mengingatkanmu, kamu baru saja meninggalkan ayah dan kakekmu. Bukan seperti itu. Kamu bohong. Laporan itu pasti palsu. Qixi, jelaskan ini. Kakek Shen memerintahkan Mu Qixi. Sederhana saja. Kami adalah saudara kembar. Karena kami berdua mirip ibu kami, gen ayah kami tidak terlihat secara lahiriah. Itulah sebabnya tidak ada yang menyadarinya. Jadi, saya dapat mengatakan bahwa saya adalah seorang Shen, dan dia bukan. Mu Qixi menunjuk ke arah Mu Tangshui saat dia mengatakannya. Namun, Mu Tangshui menolak untuk menerima kenyataan. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti sudah merencanakannya. Sudah kubilang, kamu bisa mengulang tesnya. Karena kamu bukan putri keluarga Shen, mengapa aku harus menyakitimu dan takut kamu mencuri perhatian? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Siapa kamu? Tes DNA itu diprakarsai olehmu.
Kenapa kau tidak bisa memalsukannya? Mu Tangsue tidak menyerah. Dia mulai histeris. Karena akulah yang memulai tes itu. Jing Yun berdiri di antara kerumunan dan berjalan ke sisi Mu Qi. Saat Seng Xiao menikmati drama itu, dia tersenyum dan berkata, apakah suamiku perlu memalsukan hal semacam ini? Selain itu, kita dapat mengetahui keaslian tes itu dengan mengulanginya. Apakah memalsukan hasilnya perlu? Para tamu tidak percaya dengan perkataan Mu Qi, tetapi mereka tidak akan meragukan kepercayaan Jing Yun. Apakah menurutmu perlu bagiku, asisten tuan muda Seng dari Huang Yao, untuk menjebakmu? Mu Tangsue menjadi pucat. Tangannya gemetar. Kau melakukan hal yang sama setahun yang lalu. Kau menyuruh keluargamu untuk mengusir Nona Kiki dari keluargamu. Dan sekarang kau mengulangi tipu dayamu. Nyonya dari keluargamu mencoba menjebak nyonya keluarga Sen yang sebenarnya di aula di Sen Mansion. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Saya. Apa, aku? Mu Qi tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sudah menjadi seorang Sen? Aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Sen dan mengacaukan hidup mereka. Tapi kamu tidak pantas berada di sini, dan kamu tidak akan pernah pantas berada di sini. Setelah Mu Tangsue mendengar apa yang dikatakannya, dia jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menerimanya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku juga seorang Sen. Melihat ini, bibi ketiga tidak mungkin pergi dan membantu Mu Tangsue lagi. Setelah semua keributan itu, Mu Tangsue bahkan bukan wanita sejati dari keluarga Sen. Setelah semua kerja kerasnya menyanjungnya, ternyata itu tidak ada apa-apanya, hanya buang-buang tenaga. Dia benar-benar seorang jalang. Jing Yun, bisakah kamu menjelaskan situasinya? Kakek Sen khawatir para tamu salah paham terhadap Mu Qi, jadi dia segera meminta bantuan Jing Yun. Jing Yun tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Setahun yang lalu, Nona Qi dijebak karena membunuh nenekmu dengan memberinya dosis berlebihan. Jadi, dia diusir dari keluargamu. Kemudian, aku menampungnya dan membiayai pendidikan dan penghidupannya. Tetapi sekarang keluargamu telah membersihkan nama Nona Qi. Grupmu telah mengeluarkan pengumuman mengenai hal ini. Orang yang membunuh nenekmu adalah orang yang duduk di lantai, Nona Mu Tangsue.